kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Kata Allah, aku akan ridho kepada siapapun dengan catatan satu, amanu, beriman kepada yang harus diimani. Yang kedua apa? Wattaqaw, dari keyakinan tentang tidak ada Tuhan selain Allah, tentang bahwa kita ridho dituhani oleh Allah, berarti ridho diperintah, ridho dilarang. Ila qabratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati jami' ashabihi wa jami' ikhwanihi wa abadihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurra'i wal muhadditsin wa ila hadrati jami' awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha an yaminiha ila islamaniha khususan ila ruhi sultan al-awliya syaikhina Abdul Qadir Jailani qaddasallahu wa ila hadarati jami'i masyayikhina wa jami'i mu'allifil kutub alladhi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihi khususan ila ruhi khairati wa ila hadarati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa ikhwanina wa akhwalatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muwaqifina wal muwaqibat wal muwahhibina wal muwahhibat yaj'allahu ahsanakum taqabbal minkum a'malahum wa kafir anhum sayyi'atihim waj'al dhurriyyatihim min ibadika shalih bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa qala aidan wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Dengan kerendahan dan keikhlasan hati, alhamdulillahi rabbil alamin, kita ungkapkan sebagai bentuk kewajiban kita dalam rangka bersyukur atas berbagai anugerah yang sudah dan sedang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus anugerah sehat, anugerah sadar, dan yang paling istimewa anugerah iman dan Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Salawat beserta salam selamanya semoga selalu Allah sampaikan kepada junjungan agung yang wajib kita yakini kenabian dan kerasulannya, wajib kita tauladani sekaligus wajib kita cintai, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh para pengikutnya. Yang saya hormati dan saya banggakan para alim, para ulama, juga asatidah. Yang saya hormati dan kami banggakan aparatur pemerintah, baik sipil ataupun militer, yang sempat hadir, wabil khusus pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati, kami banggakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, hadirin al-mukarramun, hadirah
Tidak lupa rekan-rekan dari yang tergabung di organisasi Himpunan Alumni Miftahul Huda nomor 407 ataupun yang lainnya, anggota salisan, para wali murid dari seluruh santri di pesantren Miftahul Huda nomor 407 ataupun yang lainnya, juga tidak lupa anggota Sekamuda dan Remida yang kami banggakan. Insya Allah mungkin walaupun sekarang sudah menginjak tanggal 8 Dzulqa'dah, atau kalau kita sering sebut bulan Hafid ya, tapi suasana Idul Fitri masih terasa. Dan tentu yang terpenting adalah di setiap kita beres melaksanakan satu amal yang manapun, harapan kita amal itu terjaga baik, bahkan menjadi kebarokahan dalam hidup kita. Kaitan dengan ibadah saum di bulan Ramadan pun sama. Kita sangat berharap hikmah yang bisa kita rasakan, hikmah dan kebarokahan atau akibat baik dari saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan, sehingga semakin umur kita berkurang, semakin kita bertambah dewasa dalam keimanan, semakin kita matang dalam menjalankan keislaman kita. Dan mudah-mudahan, dan ini yang paling penting, keimanan itu, keislaman itu akan terpadu menjadi yang bernama akhlakul karimah. Kita maklum bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke alam dunia ini hanya membawa satu tugas, liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Bukan suku Sunda tidak punya akhlak, bukan wong Jawa tidak punya akhlak, bukan orang Lampung tidak punya akhlak. Semuanya sudah punya akhlak. Tapi Rasul diutus oleh Allah agar dari seluruh perbedaan itu ada satu benang pengikat, sehingga mau Sunda, mau Jawa, mau Lampung, mau Batak, mau Inggris ataupun bangsa manapun memenuhi kriteria untuk bisa mendapatkan cita-cita termulia hidup manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang pertama. Sukses di dunia, dan yang paling utama wabil akhirati hasanah, sukses di akhirat. Sukses di dunia, para ulama menyampaikan kita mempunyai
anak yang soleh dan soleha, mempunyai istri yang soleha, ibu mempunyai suami yang adil dan bertanggung jawab, kita mempunyai pemimpin yang adil dan bijaksana, kita mempunyai rakyat yang taat, patuh, disiplin terhadap pemerintahnya, termasuk rizki yang Allah titipkan kepada kita pun menjadi rizki yang barokah. Tentu masalah barokah kita paham dan kita maklum, bukan ukuran secara matematika banyak dan sedikitnya, tetapi lebih kepada bahwa akibat kebaikan dari rizki tersebut lebih baik atau justru malah sebaliknya. Hadirin al-mukarramun, hadirah al-mukarramah rahimakumullah. Tentu di acara halal bil halal ini saya secara pribadi dan juga kami seluruh rombongan dari Pondok Pesantren Miftahul Huda nomor 407, juga seluruh pengurus dari organisasi Hamidah menghaturkan salam silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Baik, selanjutnya mungkin ini tugas saya, Bapak Ibu punten, bukan menggurui. Jadi di sini ada banyak anggota Hamidah ya Pak, alumni Miftahul Huda dari nomor 407 yang cabangnya ada 06, ada 08 tersebar, termasuk di sini dan di Miftahul Salam. Jadi setiap triwulan kami selalu ada yang selalu dibahas, terutama bagian saya adalah menyampaikan materi tentang akidah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu al-mukarramun al-mukarramah rahimakumullah. Kalimat syahadatain, bagaimana Bu kalimatnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan aku dan seluruh alam semesta. Tidak ada Tuhan yang wajib ditaati perintah dan larangannya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga aku bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Nabi besar kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maaf, ada yang bertanya, apakah cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut dan paham artinya menjamin pertama kita bergelar muslim sehingga sah menikah dengan sesama muslim, sehingga yang kita sembelih halal untuk dikonsumsi, dimakan? Dan apakah dengan dua kalimat syahadat ini kita bisa mengucapkan dengan sempurna, tahu artinya, bisa menjamin kita bisa masuk surganya Allah? Amin, Bu. Maka jawabannya tergantung, Bu, Pak. Karena ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti yang menjadi tujuan dari kita beribadah hanyalah Allah. Ibadah apapun, Bu, kita sholat hanya karena Allah, kita zakat hanya karena Allah, kita duduk di sini pun hanya karena Allah. Artinya diperintah oleh Allah, bisa di sini pun ini adalah anugerah dan takdir dari Allah. Tentu kita duduk di sini panas-panas berdesakan adalah karena hanya ingin ridho Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, Bu, Allah kan pencipta seluruh alam semesta. Ditempatkan dan dikasih apapun kita, maka akan terasa indah. Saya sering mencontohkan, bahkan beberapa kali di sini saya mencontohkan, pemerintah menugaskan sipir di penjara, di lapas, itu ridho. Sehingga sipir, bahkan ada yang sekolah khusus untuk menjadi sipir di lapas. Tenang, sipir berada di lapas, bahkan berlomba untuk mendapatkan pekerjaan itu, mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pemerintah yang menciptakan atau membuat lapas itu ridho sipir ada di lapas. Tapi saya tawarin, Bu, Pak, Bapak mau jadi tahanan di lapas enggak? Padahal sama loh, Pak, seragam dikasih, makan dikasih, tanyain sama Bapak polisi ya, dikasih loh, nggak perlu kerja, Pak. Mau nggak, Pak? Ibu mau? Kenapa? Karena pemerintah tidak ridho ada masyarakatnya yang masuk di mana? Di lapas. Maka walaupun dikasih seragam, dikasih makan 24 jam Bapak Ibu dijaga sama sipirnya, Pak. Tapi kita tidak mau. Pemerintah tidak ridho. Begitupun hidup di dunia ini. Kita ciptaan siapa? Bumi, langit, semua ini ciptaan siapa? Berarti milik siapa? Kalau Allah sang pemilik, sang pencipta dunia, sang pencipta kita ridho, maka Bapak yang menjadi TNI tenang, tentram dengan jadi TNI.
Yang jadi polisi tenang, tentram. Yang jadi petani pun tenang, tentram. Nah pertanyaannya, kapan Allah ridho kepada kita? Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Kata Allah, aku akan ridho kepada siapapun dengan catatan satu, amanu, beriman kepada yang harus diimani, terutama bahwa la ilaha illallah. Yakin dengan seyakin-yakinnya, bukan karena diajak orang, bukan karena takut sama orang lain, tapi benar-benar dari hati. Di hati tertancap, di hati terpatri, tidak ada Tuhan yang menciptakanku, yang memiliki aku, yang mengatur aku, yang menjaga aku, kecuali dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yakin dengan seyakin-yakinnya, sekaligus menerima. Aku yakin bahwa Allah adalah Tuhanku dan aku menerima dituhani oleh Allah. Aku yakin bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang mewajibkan untuk kita meyakini kenabiannya, sekaligus aku menerima dirasuli oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Wattaqau. Dari keyakinan tentang tidak ada Tuhan selain Allah, tentang bahwa kita ridho dituhani oleh Allah, berarti ridho diperintah, ridho dilarang. Nah ini yang paling agak susah mah Bu. Bu, punten Bu ya. Kewajiban seorang istri terhadap suami apa Bu? Jawab atuh Bu. Kewajiban istri kepada suami apa? Mentaati, menyenangkan hati suami selagi tidak melanggar aturan Allah. Itu kewajiban seorang istri, perintah Allah melalui Rasulnya, sehingga Rasul sabdakan, ridhollah biridho zauji. Wahai para wanita, ridhonya Allah untuk kalian adalah ada di ketika hati suamimu ridho. Nah cuman kadang-kadang ya Bu ya, ridhonya suami kita itu bertentangan dengan keinginan kita. Nah itulah ya, itulah ladang pahalanya. Ketika ibu senangnya pakai lipstik yang hitam, sementara bapak pengennya yang biru misalnya Mbak, atau yang merah. Ibu mau pakai yang hitam, mau yang merah? Harus pakai yang merah. Walaupun ibu merasa tidak pantas, walaupun ibu merasa tidak cantik, ada keterpaksaan, tetapi demi ridho suami yang di dalamnya ada ridho Allah, maka istri harus melaksanakan. Saya tanya, ada yang senang sholat enggak Pak? Ada yang senang sholat enggak? Enggak ada. Orang yang setiap hari sholat fardu 5 waktu itu enggak ada yang senang sholat itu. Semuanya memaksakan diri. Padahal dari kecil sholat subuh, sampai sekarang tetap setiap subuh harus maksain diri. Kenapa?
Karena di sanalah intinya hidup itu. Karena hakikat hidup adalah ujian, yang berarti hakikat hidup adalah perjuangan. Dan yang namanya orang diuji tentu karena ingin lulus. Dan tentu tidak akan ada orang lulus kalau tanpa diuji. Saya duduk di sini sekarang sedang diuji oleh Allah. Bapak polisi dengan seragamnya sedang diuji oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu juga yang di belakang duduk di sana sekarang saat ini sedang diuji dengan mata kita, dengan telinga kita dan pendengarannya. Semua yang Allah berikan dari dulu sampai saat ini hakikatnya adalah ujian. Pertama, apakah dengan yang aku berikan kalian akan tetap berikrar dalam hati bahwa la ilaha illallah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan ujian itu kalian akan tetap ada di koridor tugas hidup manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah bapak polisi dengan seragamnya bisa dijadikan untuk beribadah, mengayomi masyarakat? Apakah bapak TNI, ya bapak tentara dengan seragamnya beliau bisa dipakai ibadah, menjaga keamanan dan kestabilan negara Indonesia tercinta ini? Apakah bapak sebagai seorang suami bisa ibadah dengan menjabat sebagai suami, menjabat sebagai petani? Jabatan itu pak, menjabat sebagai pedagang. Apakah ibu sebagai istri bisa beribadah dengan menjadi seorang ibu rumah tangganya? Nah, itu semua akan bisa menyelamatkan kita dengan catatan. Nah, ini yang paling penting, bahwa Allah yang kita yakini tepat sasaran. Punten, Allah yang kita yakini tepat sasaran. Punten, bukan Allah yang salah sasarannya, tetapi kita manusia dengan kebodohan yang ada di diri kita masing-masing, kadang kita salah sasaran. Maka disinilah pentingnya akidah, disinilah pentingnya tauhid, sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada manusia, bertauhidlah kalian kepada Tuhan kalian. Tauhid itu begini bu, pak, kita yakin ciptaan Allah, kita milik Allah, sekarang berada di bumi, diatur oleh, dan kita suatu saat pasti akan kembali kepada. Itu tauhid yang pertama. Prakteknya ibu bapak punten, ketika ibu ngaji saat ini, bapak ngaos saat ini, atau bapak sedang tani, ibu masak, bahwa tani bapak, bahwa masak ibu dikarenakan melaksanakan tugas dari Allah. Dimana ketika kita melaksanakan tugas, kadang sama dengan keinginan kita, kadang tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Punten bapak polisi ya, bapak tentara, kadang bapak merasa gerah pak ya, pakai seragam, tapi
Tapi karena tugas harus dipakai, maka dilaksanakan. Nah, seperti itu. Seperti itu tauhid itu. Ibu kesini, mungkin dari rumah ada yang pengen ketemu sahabat, silahkan. Ada yang pengen silaturahmi, memang bagus. Ada yang memang diajak teman, baik itu juga. Ada yang juga pengen cari jodoh, bagus. Ini tempat yang baik, insya Allah yang datangnya pun calon jodoh yang baik. Amin. Tetapi yang namanya tauhid, dari seluruh keinginan-keinginan itu, maka tujuan dan cita-cita tertinggi adalah ingin ridho Allah. Saya ibadah dengan mencari jodohnya, saya ibadah dengan menjadi polisinya, saya ibadah dengan taninya, saya ibadah dengan menjadi peratinnya. Semuanya hanya karena Allah, hanya karena Allah, hanya karena Allah. Nah, itulah sesungguhnya yang bernama tauhid. Kenapa harus ridho Allah dan karena Allah saja yang kita kejar? Karena Allah pencipta kita, Allah pemilik kita, Allah pengatur kita, Allah penjaga kita, dan Allah yang akan memberikan segalanya kepada kita. Tergantung pilihan kita. Pada akhirnya ingin bahagia, ikuti, taati. Kalau ingin celaka, naudzubillahi min dzalik, ya itu mah terserah kita. Nah, di syahadat ini sendiri, ibu, bapak yang saya hormati dan saya banggakan, kalau kita hanya paham artinya saja, tidak tahu maksud, maka yang terjadi bisa-bisa kita menyangka, oh itu teh gajah, ternyata bukan. Jadi jangan sampai seperti orang buta ya Bu ya. Kata yang satu, gajah teh kayak katel. Kebetulan dia memegangnya apa? Telinga gajah. Yang satu lagi, menurut saya mah gajah teh kayak pohon kelapa. Kebetulan yang dia pegang kakinya gajah. Jadi semuanya kayaknya benar, padahal apa? Salah. Punten Bu, ibu takut sama bapak polisi? Takut enggak? Kenapa harus takut? Beliau itu penjaga kita loh. Bahkan harusnya kita itu harus merasa tenang ketika dekat dengan. Kenapa kita takut dengan polisi? Karena kita itu permasalahannya di sana. Ibu takut nggak punya uang? Takut nggak? Takut bapak besok nggak makan? Boleh takut seperti itu. Bahkan kadang kita takut kepada sesuatu yang kita pun secara logika tidak ngerti. Kok takut dengan kuburan? Emang pernah ada yang sudah dikubur bangun ngejar kita? Pernah nggak? Bahkan ibu-ibu banyak yang takut dengan ulat ya Bu ya. Ada cerita nggak ada ulat ngejar-ngejar orang? Tapi kenapa kita takut gitu? Ada yang takut dengan gelap, takut gelap. Padahal sampai saat ini pun belum ada sejarah menyatakan ada orang mati karena gelap. Nggak ada. Nah, ini karena salah iktikad, karena salah meyakini. Begitupun kita. Kenapa kita takut besok enggak makan? Padahal Allah sudah berjanji kepada kita, ketika aku menciptakan manusia, maka walaupun bukan manusia,
hewan yang mengkonsumsi makanan, akulah penanggung rizkinya, kata Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Tidak ada satupun ya yang berjalan di muka bumi ini kecuali aku, kata Allah, yang memberikan rizkinya. Ini tauhid tuh. Kita yakin akan jaminan Allah, tapi awas pemahamannya jangan, oh berarti saya nggak perlu usaha. Kapan Allah juga memerintahkan laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau kita pengen sukses maka berusahalah. Tapi kita manusia hanya sebatas beribadah dengan usaha itu. Bapak beribadah dengan usaha taninya, berusaha dengan usaha apa? Dengan usaha dagangnya, beribadah dengan menjadi pegawainya dan lain sebagainya. Ibu pun sama. Hasilnya tergantung anugerah dari Allah. Sudah, manusia mah hanya sebatas itu. Hadirin al-mukarramun, hadiroh al-mukarramah rahimakumullah. Di antara sifat Allah, Tuhan itu adalah lagoniyun anil alamin. Pak, kita sering memohon kepada Allah asma ya goniyu, ya goniyu, ya goniyu. Pengen apa, Pak? Pengen kaya, boleh? Silakan, bagus. Minta kaya mah ke Allah. Dan yang maha kaya mah siapa? Allah. Nah cuman kaya itu Pak Ibu terbagi dua. Pertama ada goniul mutlak. Apa goniul mutlak? Goniul mutlak itu dia kaya sehingga tidak butuh kepada yang lain. Sama sekali tidak butuh kepada yang lain, apapun itu. Yang kedua, seluruh yang lain butuh kepadanya. Maka sudah bisa kita simpulkan yang mempunyai sifat ghaniyul mutlak, kaya yang mutlak yang sesungguhnya itu hanya dat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kepada yang lain. Bahkan punten Bu, Allah mah tidak butuh sholat kita. Kita sholat menyembah Allah itu karena yang butuh kita. Pengen ditilai bagusnya sholat kita, lalu Allah kasih pahala untuk kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di mana? Di akhirat. Ya Allah mah ibu, bapak, walaupun tidak ada yang sholat tetap Tuhan. Walaupun di dunia tidak ada yang beriman, Allah mah tetap Tuhan. Tetap la ilaha illallah. Hadirin al-mukarramun, hadiroh al-mukarramah rahimakumullah. Sementara kayanya makhluk mah itu cuman serupaannya saja. Sesungguhnya kita itu tidak ada yang kaya. Bahkan kalau dilihat ya, semakin orang banyak hartanya, justru semakin banyak butuh kepada yang lain. Bapak yang karyawannya 5 butuh kepada 5 orang. Yang karyawannya lebih kaya, yang lebih kaya lagi katanya justru butuhnya kepada 60 orang. Semakin kaya butuh kepada ribuan orang. Tuh, jadi semakin dikatakan kaya makhluk itu justru semakin banyak butuh kepada yang lain. Maka hakikatnya tuh, kalau secara hakikat malah justru orang semakin kaya itu semakin miskin, semakin fakir, semakin butuh kepada yang lain. Jadi harus tepat
sasaran kita mengiktikadkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Dat yang maha kaya. Maka ketika kita diuji dengan apapun itu, kesenangan ataupun keprihatinan, yang pertama harus kita lakukan ikhlas, ridho diberi takdir itu. Bu, ibu ridho punya suami ibu yang sekarang? Bapak ridho punya istri yang sekarang, Pak? Bu, ibu ridho sekarang duduk di sana, Bu? Bapak ridho duduk di sini, Pak? Dimanapun, itulah yang seharusnya dirasakan dan dijiwakan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Lagi mandi, ridho airnya sedikit. Lagi makan, ridho yang dimakan tidak sesuai selera. Dimanapun harus ridho. Yang kedua, harus yakin bahwa yang terjadi saat ini disengaja oleh Allah. Dan yang paling penting lagi, ini yang ketiga, yakinkan, jiwakan bahwa yang Allah takdirkan pada saat ini, inilah yang terbaik untuk kita. Maka ketika kita butuh apapun, karena kita sudah yakin Allah itu al-ghaniyyu, la-ghaniyun anil alamin, pintalah, mohonkanlah, sandarkanlah seluruh urusan kita hanya kepada Allah. Saya sudah berusaha melaksanakan tugas di sini. Ibu bapak pun sudah dan sedang melaksanakan tugas sekarang di sana. Mari kita luruskan niat. Saya di sini begini adalah takdir Allah. Saya di sini begini adalah untuk beribadah kepada Allah. Saya di sini begini karena melaksanakan perintah Allah. Dan yang paling utama, saya di sini saat ini sedang duduk mengaji karena mengharapkan ridho Allah. Mudah-mudahan walaupun silaturahmi ini sebentar, Allah menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya dan kita semua, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho-Nya, bukan hanya sekarang, tapi sampai nyawa kita lepas dari badan kita, dan pada akhirnya kita berkumpul bukan di sini saja, tetapi dalam keridhoannya, tetapi dalam surga-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kealpaan. Astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.